Uh, yeah, 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 uh. Sekarang kita masuk ke materi baru, usaha dan energi. Oke, kita mulai dari usaha. Mungkin ada yang tahu usaha itu apa? Ada yang tahu usaha itu apa? Usaha itu berjuang, bukan yang konsep yang itu sih. Konsep di fisika. Pernah belajar tentang usaha belum? Kalau belum, ya bilang aja belum. Nggak apa-apa. Tapi mungkin ada yang udah, misal ada yang udah belajar, terus mau ngasih tahu, kan lebih baik juga. Kayak gitu. Makanya aku kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, belum. Yang lain juga belum. Oke, ada yang jawab. Transfer energi mekanik sistem. Oke, oleh siapa yang transfer? Transfernya benar, transfer energi mekanik. Oleh siapa yang mentransferkan? Jadi ada proses transfer energi oleh sesuatu nih. Nah, sesuatunya itu siapa yang mentransferkan? Oleh suatu, ini nggak ada yang tahu. Oke, transfer energi mekanik oleh suatu gaya pada perpindahan yang melalui lintasan tertentu. Ya, ini adalah definisi dari usaha. Oke. Jadi, poin pentingnya adalah di sini itu ada gaya, kemudian ada perpindahan, dan ada lintasan tertentu. Oke. Kalau misalkan kalian jeli sama materi yang udah aku ajarkan, aku sebenarnya udah sempat nunjukin usaha. Kapan? Di pertemuan ketiga. Ketika membahas, nah ini, perkalian dot usaha. Usaha sama dengan integral F dot ds. Di mana kan kalau udah belajar materi sebelumnya, harusnya udah tahu gaya itu simbolnya F. S itu perpindahan. Ya, jadi oleh suatu gaya. Kayak gitu.
Oh, kalau kalian jeli sama materi yang udah aku ajarin. Ya. Jadi nanti nih, secara matematik, kita bakal nulisnya usaha sama dengan integral f dot ds. Kalau misalkan kalian taunya usaha itu f dikalikan s, itu hanya kasus-kasus sederhana yang ada di sekolah. Kalau misalkan di Olimpiade, kalian harus paham sama bentuk yang awalnya. Bentuk yang awalnya itu yang kayak gini. Usaha itu adalah integral f dot ds. Jadi, kalian perhatikan sifatnya adalah ya di sini ada perkalian dot. Kalau ada perkalian dot, berarti apa yang bisa disimpulkan dari usaha? Hasilnya bentuknya apa? Hasilnya nanti skalar, benar. Kemudian, karena ini perkalian dot, berarti yang dikalikan komponen yang apa antara F sama ds? Perkalian dot, berarti perkalian komponen yang apa antara F dengan ds? Gimana? Kalau perkalian dot, komponen yang apa? Hmm? Perkalian dot, perkalian komponen yang apa antara F dengan ds? Kalau kalian udah belajar, nah itu dia. Kalau sudah belajar perkalian dot, harusnya kalian paham. Perkalian komponen yang sejajarnya. Ya, jadi yang ditinjau itu yang sejajar, makanya pakai perkalian dot. Jadi gayanya itu berhasil memindahkan sebanyak apa, kayak gitu. Itu intinya. Oke, jadi itu tentang usaha. Dan nanti skill yang dibutuhkan adalah ya skill kalian untuk melakukan integral dan memahami f.ds ini. Kayak gitu. Itu nanti ada soalnya. Lumayan banyak. Lanjut, sekarang kita akan bahas tentang gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Ada yang tahu dua gaya ini dibedakan berdasarkan apa? Kenapa ada dua jenis gaya? Kan pertemuan sebelumnya, dinamika udah bahas tentang gaya-gaya. Nah, di sini dibahas lagi tentang gaya. Ada yang tahu? Gaya konservatif dan non-konservatif itu dibedakan berdasarkan apanya?
berdasarkan sifat usahanya. Oke, benar. Ya. Nah, sekarang berdasarkan sifat usahanya. Nah, itu kayak gimana? Jadi, untuk gaya konservatif, dia itu adalah gaya yang usahanya tidak bergantung pada lintasan. Nah, kalau misalkan dia memiliki sifat ini, usahanya, maka gaya itu nanti disebut gaya konservatif. Kayak gitu. Ini punya sinonim. Jadi kadang-kadang bukan dibilang usahanya tidak bergantung pada lintasan. Ada sinonimnya. Misal, usahanya, usaha pada satu lintasan tertutup itu bernilai nol. Itu disebut gaya konservatif juga. Yaitu sinonimnya tidak bergantung pada lintasan sih sebenarnya. Kemudian ada yang lain. Ada yang tahu? Usaha untuk gaya konservatif hanya bergantung apa? Hanya bergantung pada posisi awal dan akhir. Benar. Ya, itu kata lainnya juga tidak bergantung pada lintasan. Oke. Nah, jadi misalkan ya, kalian mau dari titik A ke titik B dengan suatu gaya gitu ya. Misal ada lintasan satu, kemudian ada lintasan dua, kemudian ada lintasan tiga, misalkan kayak gini. Maka kalau misalkan dia itu gaya konservatif, usaha satu akan sama dengan usaha dua sama dengan usaha tiga. Nggak peduli lintasannya seperti apa. Kenapa? Karena ya tidak bergantung pada lintasan. Dia hanya bergantung sama posisi awal dan akhir. Kalau posisi awal dan akhirnya sama, udah dipastikan usahanya sama untuk gaya konservatif. Oke, contoh gayanya apa aja? Contoh gaya konservatif. Gaya gravitasi. Benar. Gaya gravitasi, gaya berat, itu sama-sama konservatif. Gaya pegas. Ya, benar. Kalau yang mekanika mungkin ini aja. Gaya kolom termasuk gaya listrik. Kenapa gaya kolom juga termasuk? Karena bentuknya mirip sama gravitasi. Sama-sama super R kuadrat. Super R kuadrat itu termasuk gaya apapun ya. Kalau ada super R kuadratnya, itu udah jelas gaya konservatif. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang ciri khas gaya konservatif. Kesamaan dari tiga gaya ini adalah kalau kalian bahas energi, mereka sama-sama punya apa? Kalau dari segi energi, tiga gaya ini punya apa? Sesuatu yang sama. You know? Masa
Gaya pegas nggak berpengaruh sama massa. Gimana? Ada yang tahu? Gaya gravitasi, gaya berat, gaya pegas, gaya kolom. Ada yang tahu? Punya apa kesamaannya? Ya, nah itu dia. Sama-sama memiliki energi potensial. Jadi, di matematika, suatu vektor yang ya medan vektor sebenarnya, sesuatu yang konservatif itu bakal punya yang namanya potensial. Itu secara matematis ada penjelasannya. Jadi, gaya konservatif itu nanti punya sesuatu potensial juga. Nah, potensial ini kita sebut dengan energi. Energi potensial. Kayak gitu. Dan sesuatu yang potensial itu hanya fungsi dari posisi, bukan fungsi waktu. Ya. Jadi dia hanya bergantung sama posisi aja sebenarnya. Mau waktunya berapapun, selama posisinya sama ya nggak akan beda. Kayak gitu. Dan ini juga punya hubungan sama usaha. Usaha itu sama dengan min delta EP. Kayak gitu. Perubahan energi potensial. Perubahan di sini adalah energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Ya, ini adalah hubungan dari usaha dengan potensial. Gimana menurutnya itu bukan pembahasan sekarang. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita bahas energi potensial yang pentingnya. Dimulai dari energi potensial gravitasi. Oke, untuk energi potensial gravitasi, kalian pasti tahu kan rumusnya apa? Energi potensial gravitasi. Apa rumusnya? Gimana? Rumus energi potensial yang kalian tahu untuk gravitasi? Harusnya udah diajarin tuh SMP, energi potensial. Gimana?
MGH. Ya, benar. Itu energi potensial gravitasi. Pernah nurunin? Ya, ini kita bakal nurunin sebenarnya sih. Misal, kalian dari titik X1, Y1, kemudian mau ke titik X2, Y2. Gayanya hanya gaya berat aja. Jadi di sini ada mg, kemudian ada mg. Kemudian lintasannya melengkung kayak gini. Kita pakai lintasan seperti itu. Sekarang kita lihat dari gayanya dulu. Vektor gayanya kayak gimana? F-nya sama dengan apa? Vektor dari gaya beratnya. Ayo, penulisan vektor gayanya kayak gimana? Kan udah belajar tentang gaya, udah belajar kinematika, dinamika, ada vektor semua. Ya ini harusnya bisa. Nah, itu bukan vektor gaya. M2G, di sini masanya hanya satu. Ini aku pindahkan dari sini ke sini. Bukan ada dua benda yang berbeda. Bendanya sama. Aku pindahkan. Kita mau hitung usahanya. Vektor gaya. Gayanya kayak gimana? Vektor gaya beratnya. Cara nulis vektor. Gimana? Vektor gayanya apa? Nah, itu bukan vektor gayanya. X2, X1, Y1, Y2 itu hanya koordinat. Hanya koordinat posisi aja. Posisi awal sama posisi akhir. Posisi awal yang satu, yang dua itu posisi akhir. Tapi bukan gaya.
Kan mau hitung usaha, usaha kan F the DS. Berarti harus tahu vektor gaya dong. Gayanya apa? Ini kalian masih mencoba atau menyerah? Kalau misalkan udah nyerah, terus mau ngomong gak tahu ya juga gak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum nyerah, terus masih mau coba, ya aku tunggu. Nah, akhirnya. Kenapa min? Apa artinya min? Jawabannya benar kok. Tapi itu kenapa ada minnya? Tahu alasannya? Yang jawab ada minnya. Gimana? Kenapa ada negatifnya?
Mana? Tahu kenapa min? Tahu gimana? Kenapa dikasih negatif? Nah, karena MG tandanya ke bawah. Ya, jawabannya simpel kayak gitu. Kan definisi Y ke atasnya, dia positifnya kan ke atas. Karena MG-nya ke bawah, ya berarti kan negatif. Jadi cara nulisnya ya MG dikalikan min Y topi atau J topi. Ini menunjukkan arah. Kayak gini juga nggak masalah sebenarnya nulisnya. Kayak gitu. Ini menunjukkan ke bawah. Kayak gitu. Kemudian sekarang untuk lintasannya kan miring. Kayak gini. Ini DS. DS itu bisa kita pecah. Jadi kalau diproyeksikan, nanti ada DX sama ada DY. Jadi DS itu sama dengan DXX topi plus DYY topi. Itu perpindahannya. Kemudian untuk menghitung usaha, perubahan usahanya adalah F.ds. Jadi kita masukkan gayanya min MGY topi didotin sama DXX topi plus DYY topi. Hasil perkalian dotnya apa ini? Hasil perkalian dotnya. Gimana hasil perkalian dotnya? Min MGY, bukan. Soalnya di sini nggak ada Y. Ini masih DW.
Hanya dari sini aja. Perkalian dotnya apa hasilnya? Angka integral dulu. Hasil perkalian dotnya apa? Nah, min M. Nah, itu kan. Ternyata masih banyak yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Kebanyakan yang salah sebenarnya. Masih ingat nggak perkalian dot itu apa? Perkalian sejajar kan? Baru tadi aku kayaknya tunjukin kan. Usaha itu ada di materi perkalian dot f.ds. Di awal aku udah jelasin, usaha itu tentang perkalian dot. Perkalian dot itu kayak gini. AX, AY, AZ, dia vektor A didotin sama vektor B, BX, BY, BZ. Hasilnya apa? AX, BX ditambah AY, BY ditambah AZ, BZ. Udah ada di sini. Kalau misalkan kalian udah ngerjakan soal matematika, harusnya kalian juga udah paham. Mana so? Hmm, nah. Di soal matematika itu udah dikasih beberapa contoh. Hitung A dot B. Ada beberapa contohnya. Ada yang pakai itopi, ada yang pakai bentuk uh, kurung siku yang kayak gitu. Kemudian ada yang pakai sudut. Udah ada. Terus yang nomor dua ini udah ngasih kalau secara gambar kayak gimana. Yang empat, yang lima. Udah ada. Tapi kayaknya masih banyak yang salah. Ya kan? Apa artinya? Berarti belum benar-benar paham. Intinya kalau ditanyain ada yang masih belum bisa, kalian jawab aja. Mending jujur nggak bisa daripada uh, kalian mencoba seakan benar-benar bisa walaupun ya masih butuh bantuan gitu. Oke, kalian perhatikan di sini kan gayanya nggak ada arah X, hanya arah Y. Berarti dikalikannya sama yang mana? Ya yang arah Y aja gitu. Y topi hilang. Kenapa? Karena kan ini perkalian skalar. Hasilnya skalar nanti gitu. Jadi ini itu hasilnya adalah min MG DY. Itu yang benar. Jadi nggak ada pengaruh arah X-nya. Kalian mau pindahin ini ke arah X mana aja selama ketinggiannya sama, itu hasilnya sama aja. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian ini diintegral. Karena kita mau tahu usaha dari satu ke dua, maka kita integralin y-nya dari mana sampai mana. Ya dari Y1 sampai Y2. Kan ini posisinya Y1, ini Y2. Gitu. Y1 sampai Y2. Berarti usaha dari satu ke 2 sama dengan min MG dikalikan Y2 min Y1. Kemudian substitusi. Usaha dari satu ke 2 itu sama dengan min perubahan energi potensial. Jadi, min delta EP sama dengan min MGY2 min MGY Y1.
Delta EP akhir dikurangi awal. Ya, ini minnya bisa coret. Delta EP-nya adalah EP2 min EP1 sama dengan MGY2 min MGY1. Jadi dari sini kita dapat apa? Kita dapat bahwa energi potensial itu sama dengan MGY atau MGH yang kalian kenal. Jadi dia bergantung sama arah vertikal, nggak bergantung sama arah X. Soalnya dikalikan dot, ini hasilnya 0. Kayak gitu. Oke, paham maksudnya? Oke, lanjut. Nah, sekarang Y sama dengan 0 itu adalah acuan bebas. Berarti kalau misalkan bendanya ada di bawah acuan, besar Y-nya bakal gimana? Kalau di bawah acuan. Y atau H-nya bakal bernilai gimana? Y sama dengan 0 itu acuan bebas. Berarti kalau di bawah acuan, Y-nya gimana? Y-nya. Y-nya bakal negatif, bukan Y1. Negatif. Kan di bawah acuan. Y sama dengan 0 itu acuan. Sekarang di bawah acuan. Di bawah berarti ya di bawahnya 0. Di bawahnya 0 apa? Negatif. Jadi energi potensial itu boleh negatif. Kalau kalian ngiranya energi potensial itu harus positif, harus selalu ditinjau dari bawah, itu salah. Nggak selalu kayak gitu. Kalau kalian ngerjakan soal Olimpiade, nanti banyak kasus bakal lebih gampang kalau kalian tinjaunya terhadap atas. Jadi energi potensialnya negatif. Itu bakal jauh lebih gampang daripada kalau misalnya ditinjau dari bawah. Ada soal-soal yang kayak gitu. Makanya harus paham ini. Kenapa kayak gitu? Ya soalnya ketika kalian integralin, Y itu bebas acuannya terhadap mana. Nggak penting. Gitu. Positif atau negatifnya. Ini aku kasih contoh. Misal ada sebuah gedung, ada sebuah ruangan. Tingginya itu H. Kemudian kita akan pindahkan dia dari bawah ke atas. Ke sini. Kita bandingkan kalau misalkan acuannya di bawah sama di atas. Oke, untuk yang ini acuannya di bawah. Energi potensialnya berapa untuk kasus yang ini? Besar energi potensialnya berapa? Masanya M, percepatan gravitasinya G, biasa, standar.
Apa energi potensial? Energi potensialnya ya nol, kan di bawah. Acuannya di bawah, bendanya di bawah, ya nol gitu. Kemudian energi potensial akhirnya, energi potensial akhirnya jadi MGH. Sekarang kita coba bandingkan sama yang ini. Ini kita gunakan acuannya di atas. Oke, untuk energi potensial awalnya berapa? Min MGH. Nah, benar. Kalau min MG aja itu kan G berarti. Nah, min MGH. Kemudian energi potensial akhirnya. Energi potensial akhirnya nol. Soalnya kan ada di acuan. Kayak gitu. Sekarang coba hitung perubahan energi potensialnya. Delta EP. Delta EP1 sama dengan EP1 aksen min EP1. Hasilnya jadi MGH dikurangi nol sama dengan MGH. Untuk kasus yang ini, delta EP2 sama dengan EP2 aksen dikurangi EP2. Hasilnya jadi nol dikurangi min MGH. Hasilnya juga sama MGH. Jadi, kalian mau pakai acuannya di atas, di bawah, selama konsisten, hasil akhirnya tetap benar. Kayak gitu. Jadi, selalu usahakan pilih titik acuan yang terbaik, yang memudahkan kalian. Kayak gitu. Oke, itu untuk energi potensial gravitasi. Sekarang, energi potensial pegas. Oke, misal di sini kita punya pegas yang punya panjang awalnya adalah X0. Oke, ini panjang awalnya X0. Kemudian, ya kita ubah panjangnya. Kalau ya ingat ya, kalau misalkan pegas itu, atau sebenarnya setiap benda kalau misalkan ada dikasih gaya, itu pasti ada perubahan bentuk. Ya, itu hukum Hooke. Jadi benda apapun yang kalian sentuh itu sebenarnya berubah bentuknya. Nggak akan ada benda yang sama setiap kalian sentuh. Kayak gitu. Karena terjadi ada perubahan di situ. Tapi perubahannya kecil lah kalau benda yang kalian pegang sehari-hari. Nah, kalau pegas, ya dia sifatnya bisa lebih besar deformasinya. Kayak gitu. Itu bedanya. Nah, sekarang kita coba bandingkan dua kasus. Bagaimana kalau pegasnya ditarik, bagaimana kalau pegasnya ditekan. Misal pegasnya ditarik, ditarik sehingga panjangnya berubah menjadi X0 plus X. Maka arah gayanya kemana?
Arah gaya gas pada balok ini. Mana arah gaya gasnya? Kemana arah gaya gas untuk balok? Arah gaya gasnya ke kiri. Benar. Besarnya? Konstanta gasnya misalkan ke K delta X. Delta X-nya berapa? Coba lihat di gambar. Gaya gasnya apa besar? Besarnya KX. Nah, benar. Besarnya KX. Kayak gitu. Kemudian dari posisi awal ke posisi akhirnya, itu perbedaannya kemana? Perbedaannya kemana? Perpindahan oleh gaya ini. Kalian perhatikan baloknya dipindahkan kemana dari kondisi awal. Ya, perpindahannya ke kanan. Kan logis ya.
Di sini bendanya mula-mula X0 menjadi X0 plus X. Ya, gimana caranya? Ya, satu-satunya kan ke kanan. Berarti ini perpindahannya ke kanan. Jadi, dx-nya itu ke sini. Itu kalau kasus yang ditarik. Sekarang kasus kalau misalkan ditekan. Ditekan. Misalkan jadi kayak gini. Sehingga panjang pegasnya berkurang. Ini menjadi X0 min X. Arah gayanya kemana sekarang? Arah gayanya, ya benar, ke kanan juga. Kan ditekan. Kalian pahami kata-katanya, ditarik. Berarti kan kayak pegasnya ditarik jadi semakin panjang, aksi reaksinya balok bakal ditarik sama pegas. Ditekan. Pegasnya ditekan jadi panjangnya berkurang. Kemudian baloknya, aksi reaksinya ditekan juga sama pegas. Kayak gitu. Jadi F-nya sama dengan Kx ke kanan. Kemudian bedanya kemana? Bedanya ke kiri. Jadi ini kalau misalkan kita buat untuk penghitungan usahanya, kan F ds. Yang satu Kx, X topi, didotin, oh ya ini min gayanya, didotin sama dx, X topi. Hasilnya jadi min Kx dx. Untuk yang kasus ditekan, F ds, F-nya ke kanan, Kx X topi, didotin sama dx min X topi. Jadi, min Kx dx. Ya, berarti sama aja kasusnya mau ditarik ditekan itu nggak masalah dipegas. Ya, walaupun kelihatannya beda kasusnya, tapi penghitungan usahanya sama aja. Sekarang kita coba integral. Min Kx dx dari X1 ke X2 dari 1 ke 2. Usaha dari 1 ke 2 sama dengan hasil integralnya apa? Yang di kanan. Oke, ya yang jawab kebanyakan satu orang ini ya. Ya, rekapitulasi untuk hari ini sementara ini ya. 3 orang yang sering jawab pertanyaan. Dari 27, 28 peserta ya. Ya. Kx dx. K-nya kan konstan. Ini kan x dx. Kalau misalkan kalian gak terbiasa,
udah ada rumusnya. Kalian bisa cek di D3 juga. Tuh, bahkan di halaman pertama ini udah kelihatan. Perlu dihafal. Kayak gitu. Jadi kalau kalian belajar, harusnya bisa. Kalau Oke, hasilnya itu setengah kx kuadrat dari x1 ke x2. Usaha dari 1 ke 2 itu adalah min delta EP. Terus masukin x2 kuadrat min x1 kuadrat. Minnya coret, delta EP, EP2 dikurangi EP1. Sama dengan setengah kx2 kuadrat min setengah kx1 kuadrat. Jadi kita punya kesimpulan. Energi potensial pegas itu adalah setengah kx kuadrat. Kayak gitu. Jadi bukan sekedar hafalan. Ya. X-nya apa? Berarti kesimpulan X itu apa di sini? Perubahan panjang pegas terhadap panjang rileks. Ya, dia itu adalah perubahan panjang pegas dari kondisi rileks. Kondisi rileks itu adalah kondisi ketika tidak ada perubahan panjang pegas. Seperti itu. Ya, jadi tadi itu adalah bagaimana cara menghitung usaha. Nanti kalian bakal ketemu soal yang ya lebih banyak, lebih variatif tentang menghitung usaha. Oke, kita baru selesai tentang gaya konservatif. Lanjut ke gaya non-konservatif. Setelah tahu gaya konservatif, berarti gaya non-konservatif itu apa? Tadi kan udah tahu definisi gaya konservatif. Berarti gaya non-konservatif. Gaya yang usahanya bergantung pada lintasan. Benar. Oke. Sekarang kita tinjau lagi lintasan yang sebelumnya. Misal, usaha 1 tidak sama dengan usaha 2, tidak sama dengan usaha 3. Berarti gaya oleh usaha ini, oh ya, gaya, usaha oleh yang gaya ini, gayanya itu bakal konservatif atau bukan? Bukan, bukan konservatif. Kalau misalkan usaha 1 sama dengan usaha 2, tapi nggak sama dengan usaha 3, konservatif atau bukan? Non-konservatif juga. Soalnya kan bergantung lintasan berarti. 1 sama 2 lintasannya ya beda, tapi ternyata usahanya sama. Kebetulan itu.
Karena yang satunya beda, berarti ya jadinya tetap bergantung pada lintasan. Kayak gitu. Jadi itu contoh untuk yang non-konservatif. Sekarang contoh gayanya. Contoh gaya yang non-konservatif apa? Contohnya adalah gaya gesek. Ya, kayak gitu. Gaya gesek. Jadi misalkan ya, misal kalian punya lintasan. Lintasan dari 1 sampai 2. Kayak gini. Kemudian, bendanya itu mengikuti lintasan dari 1 ke 2, kemudian ke 1 lagi. Sekarang kita tinjau untuk lintasan 1, 2. Dari 1 ke 2. Misalkan ini jaraknya adalah L. Maka arah gaya geseknya kemana? Untuk lintasan 1, 2. Arah gaya geseknya ke kiri. Benar. Ya, kita tulis F aja. Maka usaha dari 1 ke 2 sama dengan berapa? Usaha dari 1 ke 2-nya adalah min F dikalikan L, karena berlawanan arah. Benar. Sekarang kita tinjau untuk lintasan dari 2 ke 1. Kalau lintasan dari 2 ke 1, arah gaya geseknya kemana? Arah gaya geseknya ke kanan. Pindahnya ke kiri. Berarti usahanya berapa? Usaha dari 2 ke 1. Min FL juga. Maka usaha dari 1 ke 2 ditambah usaha dari 2 ke 1 itu sama dengan min 2 FL. Padahal ini adalah usaha dari 1 ke 1. Ini tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, makanya dia non-konservatif. Kalau gaya konservatif, ini di total harusnya 0. Karena berhubung di sini enggak 0, makanya dia non-konservatif. Oke, paham maksudnya? Ya. Oke, lanjut. Sekarang ke hubungan usaha dan energi. Ya, jadi usaha sama energi itu ada hubungannya. Kalau mau tahu awalnya dari mana, itu dari hukum kedua Newton. Jadi konsep energi itu sebenarnya muncul dari ya hukum kedua juga. Hukum kedua Newton adalah sigma F sama dengan ma. A itu adalah dV dt. Kemudian dari hukum kedua kalikan dengan ds. Pakai perkalian dot. Jelas. Jadi di sini sigma F dot ds sama dengan
M dV dt dot ds. Terus sigma F dot ds itu sama dengan M. Nah, ini boleh ditukar di matematik. Jadi dv dot ds dt. Nah, sekarang ds dt itu apa? Ds dt itu adalah kecepatan, kan laju perubahan perpindahan terhadap waktu, yaitu kecepatan juga. Jadi ini itu adalah kecepatan atau V. Maka kita bisa tulis sigma F dot ds sama dengan, ya dot itu boleh dibalik, jadi nanti ini kita tulis mv dot dv. V sama dv searah atau enggak? V sama dv. Ya, bisa dianggap searah. Jadi nanti di sini mv dv. Kemudian yang ini f dot ds. Kemudian diintegralin. Integral dari V1 ke V2, kemudian integral biasa dari 1 ke 2. Sigma sama integral itu boleh ditukar posisinya. Jadi, sigma dari integral dari 1 ke 2 dari f dot ds sama dengan hasil integral yang kanan apa? Hasil integralnya adalah setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat dari V1 ke V2. Kalau yang kiri, ini hasil integralnya apa? Fs itu apa? Integral f dot ds itu apa? Usaha. Berarti ini tuh usaha sebenarnya. Total dari usaha 1 ke 2 sama dengan setengah mv2 kuadrat min setengah mv1 kuadrat. Nah, ini bisa kita simpulkan jadi usaha total itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, ini adalah hubungan usaha dan energi. Nah, ini cara memaknainya apa? Cara membaca persamaan ini. Caranya adalah jika pada suatu sistem dikerjakan usaha total, maka akan mengakibatkan perubahan energi kinetik pada sistem itu. Itu maksudnya. Ya. Jadi usaha total yang diberikan pada sistem akan mengubah energi kinetik. Itu intinya. Oke. Nah, kemudian sekarang masalah energi kinetik. Jadi kita tahu di sini energi kinetik itu apa? Energi kinetik translasi itu adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, V itu apa?
V itu adalah kecepatan benda. Oke, V adalah kecepatan atau kelajuan benda. Jadi misal nih, ya, misal kalian punya kecepatan itu pakai bentuk vektor. Vx, x topi, plus Vy topi, plus Vz, z topi. Energi kinetiknya nanti gimana? Setengah M dikalikan apa? Ya, V kuadrat. V kuadratnya apa? Ya, kecepatan totalnya apa? Kan, apa yang aku kasih misalkan. Ya, nah itu dia baru benar. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Ini baru benar. Jangan tulis V kuadrat aja, soalnya kan ada ini V-nya apa? Vx, Vy, Vz. Gitu. Jadi, jangan sampai kalian coba tulisnya Vx ditambah Vy ditambah Vz terus dikuadratin. Walaupun ini kelihatannya simple atau lucu mungkin, tapi banyak yang ngelakuin ini ketika ketemu soal energi atau momentum. Jadi bisa dibilang banyak yang nggak paham tentang definisi energi kinetik. Bahkan kalau misalkan kalian udah belajar sampai ke rotasi, definisi energi kinetik itu tidak sesimpel ini. Makanya kalian harus kuat konsep ya apa itu besar kecepatan dan lain-lain. Oke, lanjut. Usaha total itu bisa dipecah. Jadi ada usaha yang konservatif dan ada usaha yang non-konservatif. Ini akan sama dengan delta Eka. Begitu. Sekarang, usaha konservatif itu apa? Tadi hubungannya sama energi potensial. Hubungan usaha konservatif dengan energi potensial apa tadi? Hubungan usaha konservatif dengan energi potensial tadi apa? Masih kurang tepat. Bukan delta EP.
Gimana? Usahanya sebenarnya apa? Bukan gaya. Gaya sama usaha beda. Tadi kita dua kali nurunin persamaan energi potensial. Di situ aku nunjukin, udah kasih hubungannya. Usaha sama energi potensial itu ada hubungannya. MgH2-1 kan energi potensial gravitasi. Belum tentu ini tentang gravitasi. Kalau misalkan dapat bentuk energi potensial yang lain, ini juga berlaku.
Gimana? Nggak tahu. Satu, dua, tiga, empat. Usaha konservatif itu sama dengan min delta EP. Nggak ada yang minta scroll ke atas, nggak ada yang ngomong pengen dibahas ya. Ya udah aku tunggu aja. Padahal coba dulu dari di atas. Kalau kalian ada yang minta scroll ya harusnya langsung tahu nanti. Min delta EP ditambah usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan delta EK. Jadi nanti usaha oleh gaya non-konservatif ini adalah perubahan dari energi kinetik ditambah energi potensial, atau usaha oleh gaya non-konservatif itu adalah perubahan energi mekanik. Jadi kalau kalian pernah ketemu sama energi mekanik, ya itu munculnya dari sini. Kayak gitu. Definisi energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Dan perubahan energi mekanik itu diakibatkan oleh usaha gaya non-konservatif. Kalau misalkan nggak ada, gimana? Jika tidak ada gaya non-konservatif, kalau nggak ada gaya non-konservatif, maka usaha non-konservatifnya berapa? Berarti usaha oleh gaya non-konservatifnya ya nol. Kan tidak ada gaya, berarti ya usahanya jelas nol. Gitu. Maka perubahan energi mekaniknya jadi berapa? Maka perubahan energi mekaniknya nol. Atau energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal. Disebut apa ini? Konstan atau hukum apa? Hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau misalkan ditanya, apa syaratnya kalian boleh pakai hukum kekekalan energi mekanik? Syaratnya, gayanya ya harus gaya konservatif aja semua. Nggak boleh ada gaya non-konservatif. Kayak gitu. Tapi ada hal-hal yang menarik sebenarnya masalah energi. Jadi misal ya, ada katrol. Ada katrol kayak gini. Ini nanti kan ada gaya tegangan tali ya. Tegangan tali, tegangan tali. Kemudian ini ada gaya berat M1G, ini M2G. Misal geraknya ke sini. Maka nanti kan M1 naik, M2 turun. Kecepatannya sama atau beda?
Besar kecepatannya bakal sama atau beda? Gimana? Kecepatannya bakal sama. Kan panjang talinya harus konstan. Kinematika. Kecepatannya harus sama. Kemudian besar perpindahannya sama atau beda ini? Sama juga. Misal X, X. Nah, sekarang kalau kita misalkan tinjau per benda, tinjau M1, maka usaha pada benda itu akan sama dengan delta EK1. Nah, usaha pada benda satu apa? T dikalikan X min M1GX. Itu delta EK1. Kemudian, kalau kita tinjau M2, maka usahanya adalah akan sama dengan delta EK2. Usahanya apa? T-nya ke atas, X-nya ke bawah. Negatif. Min TX plus M2 GX sama dengan delta EK2. Persamaan 1 persamaan 2. Jadi kalau misalkan di total, ada yang hilang nggak dari persamaan 1 dan 2? Yang X-nya hilang. Benar. Jadi nanti ini sisanya apa? Sisanya adalah M2 min M1 GX itu sama dengan delta EK1 plus delta EK2. Bukan X-nya aja yang hilang, T-nya juga hilang sih. Kayak gitu. Jadi nanti ini 0 sama dengan delta EK ditambah, atau ya, min M2 min M1 GX. Ya, ini sebenarnya berhubungan sama energi potensial. Kita lihat delta EK-nya. Delta EK-nya itu setengah M1 V kuadrat ditambah setengah M2 V kuadrat. Kemudian ditambah M1GX min M2GX. Kalian lihat, ini tuh delta EK. Kemudian yang ini itu delta EP. Jadi yang ini kenapa positif? Karena ini naik. Ini negatif karena turun. Nah, ini persamaan apa? Ini persamaan kekekalan energi mekanik. Jadi, untuk kasus ini ya, energi mekanik untuk M1 dan M2 total ya, itu kekal. Kalau kalian tinjaunya sistem M1 dan M2. Tapi, jika tinjau M1 saja, atau M2 saja, energi mekaniknya tidak kekal. Kenapa nggak kekal? Karena ada usaha oleh tegangan tali. Jadi usaha tegangan tali di sini itu ada. Tapi kalau kalian tinjau sebagai satu sistem, itu bakal hilang. Jadinya energi totalnya kekal. Makanya di sini kalian harus perhatikan. Kalian mau tinjau sistem yang mana? Tapi dua jawaban itu bakal sama aja sebenarnya. Jadi kalau kalian mau tinjau M1 aja dan M2 saja, kayak yang ini, hasil akhirnya ya sama aja dengan kekekalan energi mekanik sistem. Gitu.
Tapi kalau kalian bisa langsung menemukan sesuatu yang kekal, nah itu lebih gampang. Gimana caranya? Ya kalian harus banyak latihan. Oke? Kayak gitu. Oke, sebelum aku tutup ya. Jadi, sorry, hari ini aku agak kecewa sebenarnya untuk kelas kali ini. Soalnya, ya, lebih tidak responsif daripada sebelum-sebelumnya. Jadi, eh, ingat lagi, aku udah ada notes semua, udah dikasih. Dan di notes hari pertama pun udah dijelaskan, tolong merespons. Artinya apa? Ya, tolong etikanya gitu. Di sini ada 20 orang peserta, aku tanya sesuatu, terus nggak ada yang jawab. Ya, berarti di sini aku ngomong sama siapa? Ngomong sama laptop dong. Bukan ngomong sama orang kan? Kayak gitu. Jadi tolong dibales gitu, direspon. Ya, simple kok respon itu. Apakah harus tahu semua? Ya enggak. Kalau kalian nggak tahu, ya udah ngomong aja nggak tahu. Sampai benar-benar semuanya nggak tahu, ya aku bakal lanjut gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada yang ngomong, ya aku anggap kalian ada yang nyoba. Itu selalu jadi asumsiku gitu. Oke, jadi tolong diperbaiki lah lagi kayak gitu sikapnya. Dan semakin lama materinya bakal semakin menggunakan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak paham materi-materi sebelumnya dan kalian merasa bisa dipahami nanti-nanti, ya nanti kapan pahamnya nggak akan tahu kapan gitu. Jadi harus dikejar. Makanya aku kasih sesi di awal. Ada yang mau ditanyakan atau enggak. Bahkan kalau kalian mau ditanya di weekdays, itu juga nggak masalah. Ya, aku soal udah aku kasih semua kan. Itu banyak. Dan itu benar-benar konsep sebenarnya. Kalau kalian ngerjakan soal itu ya harusnya konsep kalian bisa matang. Tapi kalau kalian nggak kerjakan, ya kelihatan gitu. Kelihatan banyak yang nggak paham kan. Karena nggak ngerjakan. Nggak coba belajar mandiri. Padahal yang ke siapa? Kalian kan yang bakal lomba. Masa yang disuruh belajar aku? Enggak kan? Kalian yang harus belajar gitu. Apakah harus disuapi? Ya jangan. Kalian masih muda, ya jangan kalian minta disuapin terus lah kalau belajar. Kalian harus banyak belajar mandiri juga. Di sini aku bantu arahkan kayak gimana sih cara belajar yang benarnya. Yang harus belajar lebih banyak siapa ya kalian gitu. Oke, kayak gitu. Oke, jadi sorry kalau misalkan mungkin kalian ada yang sakit hati dari omonganku dan tapi ya semoga kalian bisa jadi lebih baik nantinya gitu. Oke, sip. Thank you semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Soal nanti aku update untuk usaha energi. Oke, silakan live.